Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kami akan mempresentasikan materi tentang negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah geografis yang diatur oleh pemerintahan yang sah dan memiliki warga negara atau penduduk tertentu. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, termasuk hukum, keamanan, dan kebijakan ekonomi. Hal ini juga dapat meliputi unsur-unsur seperti pemerintahan, populasi wilayah, dan kedaulatan. Negara dapat diakui secara internasional dan memiliki hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya negara. Terdapat dua proses terjadinya negara, yaitu satu, proses terjadinya negara secara primer. Asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara primer terjadi sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Adapun tahap-tahap pertumbuhannya adalah sebagai berikut. A. Persekutuan masyarakat atau suku. B. Fase kerajaan. C. Fase negara nasional. Dan yang kedua adalah proses terjadinya negara secara sekunder. Asal mula terjadinya negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan. Terjadinya negara atau lahirnya negara ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya negara secara sekunder, yaitu sebagai berikut. A. Proklamasi. B. Penaklukan atau pendudukan okupasi. C. Pelenyapan dan pembentukan negara baru. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara di dunia saat ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federasi atau serikat. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan suatu pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dengan mengatur seluruh daerah. Ciri-ciri negara ini adalah bersifat tunggal. Contoh negaranya yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang. Yang berikutnya adalah negara serikat. Negara federasi atau negara serikat adalah negara yang bersusunan jamak, bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa bagian dari sebuah negara serikat. Sistem pada negara ini dapat melepaskan sebagian dari kekuasaannya dengan menyerahkan kepada negara serikat. Contohnya yaitu Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia. Dan berikutnya adalah ciri-ciri negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama itu negara kesatuan. Terdiri dari satu kepala negara. Yang kedua, terdiri dari suatu dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat. Yang ketiga, terdiri dari satu konstitusi undang-undang. Yang keempat, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kelima, tidak ada negara di dalam negara. Ciri-ciri negara serikat, yang pertama, terdiri dari beberapa negara bagian di dalamnya. Yang kedua, adanya undang-undang di setiap negara bagian dan menjadi sumber hukum dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, warga negara bergantung pada komponen negara. Yang keempat, pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian memiliki hak yang sama, tetapi wilayah pertanggungjawabannya berbeda. Yang kelima, pemerintahan federal tidak bisa menarik kekuasaan pada negara-negara bagian. Sampai sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sere Mayang dari Haraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sere Mayang dari Harahap dari kelompok 13. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi 5 yang berjudul negara ini. Selanjutnya saya akan membahas kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikutip dari Lembaga-Lembaga Negara tahun 2015, karya Muarif Zamir Abdi, berikut ini beberapa tugas dan wewenang umum dari lembaga negara. Yang pertama, menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang kedua, menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga, menjadi penghubung antara negara dengan rakyatnya. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, membantu menjalankan pemerintahan negara. Fungsi negara dan pemerintahan.
Fungsi negara adalah gambaran mengenai apa yang harus dilakukan sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara ini dapat disebut juga sebagai tugas negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Good Clean Government. Tata pemerintahan yang baik dan bersih atau Good Governance and Clean Government adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Adapun definisi singkat dari good government adalah pemerintahan yang berbasis pada akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi, serta supremasi hukum. Intinya, good government adalah pemerintahan yang baik, sedangkan clean government berorientasi pada prioritas pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat. Yang A. Tata kelola pemerintahan. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan good government secara pengertian adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan prinsip good government dan clean government, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. B. Dasar hukum. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep good government atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 10 prinsip dasar dari good government diantaranya: yang pertama, partisipasi; yang kedua, penegakan hukum; yang ketiga, transparansi; yang keempat, kesetaraan; yang kelima, daya tangkap; yang keenam, wawasan ke depan; yang ketujuh, akuntabilitas; yang kedelapan, pengawasan; yang kesembilan, efisiensi dan efektivitas; dan yang terakhir, profesionalisme. Yang C. Pencegahan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik, good government, tidak akan terwujud selama praktek korupsi masih terus berlangsung. Good clean government dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah tindakan korupsi pada lembaga pemerintahan. Karena good governance merupakan suatu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada suatu bidang pemerintahan saja, namun mencakup keseluruhan bidang yang dapat dan hendak dipergunakan seluruhnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam good government serta asas-asas hukum umum pemerintahan yang layak, maka secara bertahap bahkan mungkin menyeluruh faktor-faktor penyebab adanya kecenderungan tindakan korupsi pada lembaga pemerintahan dapat dikikis karena orientasi yang ada dalam mengedepankan kebersamaan, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban, serta menumbuhkan keseimbangan semua. Dan yang terutama, berjalan dan efektifnya penegakan hukum sebagai suatu aturan yang bertindak sebagai pedoman, pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.